Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, good people. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share bagaimana caranya membuat kuis dengan memanfaatkan Google Classroom. Oke, pertama kita buka Google kita, kemudian kita ketikkan Google Classroom pada kolom search. Kemudian kita browser. Selanjutnya kita buka Google Classroom kita. Nah, sekali lagi untuk teman-teman yang belum pernah membuat kelas, untuk bisa cek video sebelum ini, ada tutorial pembuatan kelas dan kita bisa langsung membuat soal dari kelas kita. Nah, selanjutnya kita buka kelas kita. Kemudian kita klik tugas kelas. Kemudian kita klik buat dan klik tugas kuis. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita beri judul kuis kita. Saya akan beri judul kuis matematika. Kemudian kita jelaskan bagaimana petunjuk operasional pengerjaan kuis ini, yang memungkinkan, yang bisa membantu anak-anak kita dalam pengerjaan kuis ini, sama seperti pengerjaan soal ujian dengan kertas selembaran. Nah, setelah instruksi kita berikan, kemudian kita klik blank quiz. Nah, selanjutnya form akan muncul seperti ini, seperti pada saat kita membuat absen. Hanya saja pada saat ini kita akan menerapkan untuk membuat kuis. Kita ganti sampul kuis kita menjadi kuis matematika. Kita beri sedikit deskripsi formulir kita seperti apa. Misalnya kelas 3 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks untuk menuliskan data diri. Kemudian kita tambahkan untuk menuliskan nama lengkap. Jangan lupa kita ubah menjadi jawaban singkat. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan yang sama untuk menuliskan kelas. Nah, untuk kelas kita pilih drop down, karena misalnya ini untuk kelas 3 yang ada kelas A, B, dan C dan seterusnya. Tapi jika hanya ada satu kelas 3 cukup diganti dengan jawaban singkat. Nah, setelah itu jangan lupa klik wajib diisi. Oke, selanjutnya untuk menambahkan halaman soal, kita bisa buat bagian keduanya seperti pada sampul di atas tadi. Kita buat seperti ini, kemudian kita ubah judulnya. Kita bisa ganti apa saja sesuai dengan tema judul kuis kita. Untuk deskripsinya bisa kita tuliskan prosedur pengerjaannya yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya kita tuliskan pertanyaannya. Bisa ditulis manual seperti ini, bisa juga kita copy paste dari
soal yang sudah kita siapkan di Word ataupun di Excel mungkin, ataupun kita searching di googling. Jadi bisa di copy paste seperti kita copy paste nama-nama dari absen kemarin. Oke, setelah itu jangan lupa pastikan dia pilihan ganda jika pilihan ganda, dan jika dia esai maka bisa pilih jawaban singkat atau jawaban paragraf. Nah, kita isi optionnya. Kita isi sampai option D saja. Nah, kemudian kita klik kunci jawaban. Kemudian kita masukkan jawaban tambahan. Klik jawaban benar. Kemudian kita masukkan jawaban benar kita. Dan klik simpan. Nah, selanjutnya kita checklist jawaban yang benar. Dan kita tambahkan poin untuk soal ini jika dijawab benar. Oke, selanjutnya kita klik selesai dan jangan lupa wajib diisi. Kita tambahkan lembar pertanyaan kedua. Kita bisa isi soal cerita. Variasikan saja sesuai dengan yang kita sudah ajarkan di kelas. Nah, jadi hasilnya ini nanti nilainya dapat dilihat langsung oleh anak-anak kita karena kita sudah menandai jawaban yang benar dan poin yang tersedia. Jadi setelah mengerjakan nanti anak-anak bisa langsung melihat berapa nilai mereka, di mana yang salah, dan jawaban yang benar harusnya apa. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua saya buat soal cerita. Setelah soalnya selesai, kita jangan lupa pilih option pilihan ganda sesuai dengan tema kita. Kemudian masukkan option sesuai jawaban kita seperti yang kita lakukan pada soal nomor 1 sampai di option D. Yang selanjutnya kita masukkan kunci jawaban. Masukkan jawaban yang benar. Kemudian kita simpan. Jangan lupa checklist jawaban yang benar. Selanjutnya kita tambahkan poin dari jawaban kita. Kemudian klik selesai dan jangan lupa wajib diisi. Oke, soal kita selesai, tinggal kita ubah tampilannya sedemikian rupa agar cantik dan menarik, dan jangan lupa kita ubah judul belangko kita. Oke, kita ubah headernya, kita pilih tema yang sesuai dengan kuis kita. Karena temanya adalah matematika, maka sampulnya pasti akan berupa buku dan pulpen. Kemudian kita klik dan sisipkan. Nah, selanjutnya kita ubah warna tema dan latar belakang sesuai dengan selera kita untuk mempercantik tampilan, dan tulisan yang boleh diubah, boleh tidak. Yang jelas tulisan yang kita berikan harus bisa dibaca. Nah, tampilannya akan seperti ini, full color. Nah, kemudian kita klik pengaturan. Untuk bagian umum, kita klik batasi satu tanggapan dan lihat diagram setelah respon. Nah, untuk edit tidak perlu dicentang karena untuk menghindari anak-anak kita itu mengerjakan soalnya ulang
setelah melihat nilainya. Nah, kemudian untuk presentasi, kita bisa tampilkan acak urutan pertanyaan, bisa juga tidak, sesuai dengan selera kita. Kemudian kita pilih kuis. Kita klik segera setelah setiap pengiriman. Nilainya maksudnya dapat dilihat setelah dikirimnya. Di nilai tersebut ada respon pertanyaan tak terjawab, soal yang benar, dan poin. Oke, setelah pengaturan kita selesai, jangan lupa klik simpan dan siap untuk didistribusikan. Oke, selanjutnya kita kembali ke kelas kita. Kita pastikan itu untuk semua siswa. Kemudian batas waktu jika ada soalnya, kita klik untuk dijadwalkan. Nah, untuk penjadwalannya minimal sekali dilakukan 1 hari sebelum soal itu diberikan. Tidak bisa soal hari ini dibuat, soal hari ini diberikan juga. Jadi itu tidak bisa. Jadi minimal sekali 1 hari sebelum kita mendistribusikan, maksud saya. Nah, hari ini tanggal 22, besok akan didistribusikan pukul 8. Kemudian kita jadwalkan. Nah, tampilannya seperti ini berarti belum terbaca di siswa. Kemudian kita bisa edit lagi. Nah, pastikan jadwalnya sudah sesuai. Siswa yang menerima adalah semua. Untuk poinnya 10 sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, untuk batas waktu bisa kita tambahkan, bisa tidak. Jika ingin ditambahkan, klik untuk jadwalnya jam berapa juga diperjelas. Itu artinya jika batas waktu sudah sampai, soal akan hilang dengan sendirinya di akun siswa. Jadi siswa tidak bisa mengakses kembali soal tersebut. Jadi bisa ditambahkan, bisa tidak. Nah, kemudian setelah semua lengkap, kita bisa klik jadwalkan. Oke, sekian tutorial pembuatan kuis menggunakan Google Classroom. Nah, jika tampilannya seperti itu artinya belum terbaca pada akun siswa kita. Oke, selamat mencoba good people. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.